Kecamatan Paringin Selatan merupakan kecamatan yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Balangan dengan luas wilayah sekitar 86,80 km persegi atau sekitar 5% dari luas Kabupaten Balangan. Di Kecamatan Paringin Selatan terdapat satu balai penyuluhan pertanian yang berada di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4,5, Desa Harapan Baru, Kelurahan Batu Piring. BPP Paringin Selatan dikoordinatori oleh Ibu Nur Hasanah SPMP dengan programmer Ibu Lesna Hafijah SPT dan Supervisor Ibu Dahliati SP, Mantri Tani Bapak Idris SP, dan Mantri Perkebunan Bapak Syamsul Bahri. BPP Paringin Selatan mempunyai visi terlaksananya penyuluhan pertanian profesional untuk mewujudkan sumber daya pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Untuk misinya, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya penyuluhan, yang kedua, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, yang ketiga, meningkatkan kelembagaan tani yang mandiri dan modern, yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani, yang kelima, mengembangkan potensi pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi, dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Mutu pelayanan dari BPP Paringin Selatan punya slogan tersendiri adalah teladan. T-nya adalah tulus, E-nya adalah efektif, L-nya adalah loyal, A-nya adalah amanah, D-nya adalah disiplin, A-nya adalah adaptif, dan N-nya adalah netral dalam melayani petani. BPP Paringin Selatan mempunyai 17 wilayah kerja penyuluhan pertanian atau WKPP, yang masing-masing WKPP didampingi oleh satu orang penyuluh pertanian, sehingga penyuluh pertanian yang ada di BPP Paringin Selatan berjumlah 17 orang. Untuk tenaga teknis lainnya terdiri dari POPT, PBT, Keswan, Statistik Alsintan, Statistik Perikanan, tenaga klinik, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan penjaga malam. Fasilitas pendukung yang ada di BPP Paringin Selatan terdiri dari greenhouse, instalasi hidroponik, laboratorium lapangan, ruang diskusi terbuka, klinik pertanian, klinik konsultasi agribisnis, pusat inkubator agribisnis, perpustakaan, dan gazebo. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai, maka program kerja yang dilakukan terdiri dari: pertama, setiap 2 minggu sekali mengadakan latihan guna meningkatkan SDM penyuluh pertanian dan tenaga teknis lainnya. Kedua, penyuluh pertanian lapangan POPT dan PBT melakukan update data dan pelaporan secara berkala untuk kemudian ditindaklanjuti dalam forum konsultasi guna menyelesaikan permasalahan di tingkat lapangan. Ketiga, setiap penyuluh pertanian lapangan melakukan identifikasi potensi wilayah untuk menggali informasi, potensi, dan hambatan dalam berusaha tani sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian tahunan. Dan yang terakhir, setiap penyuluh pertanian lapangan menyusun rencana tertulis yang disusun secara sistematis, memadukan antara aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian. Kelembagaan tani yang ada di Kecamatan Paringin Selatan meliputi kelompok tani berjumlah 87 kelompok, kelompok wanita tani berjumlah 14 kelompok, gapoktan berjumlah 17 kelompok, lumbung pangan berjumlah 2 kelompok, dan 1 kelompok brigade pangan. Saya selaku supervisor di BPP Paringin Selatan, adapun tugas saya: 1. Mengawasi dan mensupervisi kinerja penyuluh di lapangan. 2. Memastikan penyuluh menjalankan tugas dengan baik di lapangan. 3. Membuat laporan hasil supervisi di lapangan. Secara keseluruhan, saya bertugas untuk memastikan bahwa proses penyuluhan pertanian yang dilakukan di lapangan
dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi petani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris, Mantri Tani Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Adapun peran saya selaku Mantri Tani adalah yang pertama, memastikan bantuan kepada kelompok tani tepat sasaran, berjalan lancar dan aman. Yang kedua, memfasilitasi ataupun menjembatani aspirasi kelompok tani melalui penyuluh pertanian kepada bidang terkait, baik itu bidang tanaman pangan ataupun bidang hortikultura. Yang ketiga, mengumpulkan, menganalisa dan menyampaikan laporan data dan statistik pertanian kepada Dinas Pertanian. Mudah-mudahan program-program pertanian kita berjalan dengan lancar dan juga mudah-mudahan pertanian kita semakin maju, khususnya Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Menteri Tani Perkebunan, tugas kami memfasilitasi dan menyampaikan informasi bidang perkebunan kepada penyuluh dan kelompok tani, memastikan program yang diturunkan ke kelompok tani berjalan dengan baik, menjembatani aspirasi kelompok tani melalui penyuluh lapangan untuk disampaikan ke bidang terkait. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Paringin Selatan memiliki potensi di bidang tanaman pangan, khususnya padi dan porang. Untuk tanaman pangan, program yang sedang berjalan adalah optimasi lahan. Khusus untuk Kecamatan Paringin Selatan mendapatkan alokasi sekitar 167 hektar di tahun 2024. Untuk perkebunan didominasi oleh tanaman karet. Untuk tanaman hortikultura didominasi oleh tanaman cabai, tomat, dan terong. Untuk bidang peternakan, yang berkembang saat ini adalah ayam, itik, dan kambing. Sedangkan bidang perikanan yang banyak diminati adalah budidaya ikan nila, baik di kolam tanah maupun bioflok. BPP Paringin Selatan meluncurkan program Sapa Petani, di mana penyuluh datang langsung ke lahan-lahan petani untuk melihat kondisi tanaman yang diusahakan. Jika terdapat permasalahan hama dan penyakit, maka penyuluh akan berkoordinasi dengan POPT untuk melakukan pengendalian sehingga permasalahan segera diatasi. Perkenalkan, nama saya Ira Marsari, selaku POPT Kecamatan Paringin Selatan, yang bertugas dalam meminimalisir serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan melakukan pengamatan, peramalan, analisis, mengembangkan metode pengendalian OPT, serta memberikan informasi kepada para petani dampak hama dan penyakit agar menghindari adanya kerugian ekonomi berupa kualitas dan kuantitas panen. Selama ini kehadiran Balai Penyuluh sangat membantu kami, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan tentang cara bertani dan berkebun yang lebih efektif. Penyuluh sering datang ke kebun, memberi arahan, dan mendampingi kami langsung di lapangan. Berkat bimbingan dari BPP, hasil tani kami jadi lebih baik dan pengelolaannya lebih terarah. Terima kasih kepada Balai Penyuluhan dan semua penyuluh yang sudah membantu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas dan kreativitas BPP ini diharapkan dapat membantu petani dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan, sehingga target pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dapat tercapai. Petani sejahtera, pertanian maju.